Untuk materi kita untuk kelas 10, pada video kali ini kita akan melihat pengantar materi kita untuk pada bagian yang pertama mengenai hukum-hukum Newton. Seperti yang kamu pelajari di SMP, ada 3 hukum yang diungkapkan oleh Newton, atau nama lengkapnya namanya Sir Isaac Newton. Oke, yang pertama, sebelum kita lahirnya hukum Newton pada zaman dahulu, telah dipelajari tentang gerak. Siapa yang mempelajari mengemukakan itu namanya Aristoteles. Dia sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Bahwa Aristoteles itu punya pendapat bahwa katanya mengenai gerak alami dan gerak paksa. Apa itu gerak alami? Gerak alami adalah gerak benda-benda di dalam terdapat 3 tempat alamiahnya. Contohnya jatuh bebas. Sedangkan gerak paksa adalah sesuatu yang disebabkan oleh gaya luar disebabkan oleh pada benda. Contohnya itu ketika kita mengerjakan sesuatu kepada benda. Misal kita ketika mendorong meja, melempar bola, itulah gerak paksa. Jadi pernyataan Galileo dipelajari kembali oleh Isaac Newton pada tahun 1687. Sehingga ia mengemukakan 3 hukum. Jadi inilah nanti yang menjadi modal untuk mekanika, namanya mekanika klasik. Ya, baik. Apa yang menjadi hukum pertama? Jadi katanya seperti ini: apabila jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan memiliki kelajuan tetap. Artinya jikalau kelajuan tetap berarti kalau di GLB dia V nya tetap, maka A nya 0. Kalau P nya tetap, A nya 0. Jadi benda diam akan tetap diam. Ya, benda diam akan tetap diam. Kalau kita melihat ilustrasi tadi, maka dapat dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Ada gaya yang bekerja, ada, tapi resultannya sama dengan 0. Nanti saya akan tunjukkan ya di grafik. Jadi benda diam akan diam, bergerak akan tetap bergerak dengan syarat kecepatannya tetap. Sebagai contoh ini, kalau ditanya ada gaya yang bekerja di sini, ada namanya F1, F2, F3, F4. Tapi supaya benda ini tetap diam, maka kan harus seimbang ke kiri sama ke kanan. Jadi kalau berlaku dari hukum pertama, supaya benda diam berarti sigma F harus 0. Kesepakatan nanti bisa kita lihat bahwa ke kanan itu arah kapal positif, sedangkan ke kiri adalah gaya yang negatif. Kalau digambar F1 kanan dan F2 kanan, maka dua-dua F1 2 adalah positif. Lalu yang kedua, F3 itu adalah negatif. Lalu kalau melihat gambar memang F3 itu negatif, lalu F4 itu ke kiri. Tapi belum bisa kita pastikan kalau kita belum hitung dia. Karena syaratnya sudah dikunci bahwa gayanya sama dengan 0. Seandainya kita anggap dia bernilai positif. Oke. Maka sigma F0 sama dengan berarti positif F1 karena ke kanan ya. Positif F2 karena ke kanan dikurang F3 tambah F4. Ini hanya pemisalan ya. Nanti kalau hasilnya ini dapat positif berarti ke kanan dia. Tapi kalau hasilnya dapat negatif berarti ke kiri dia. Begitu artinya. Jadi 10 ditambah 20 dikurang 25 ditambah dengan F4 sama dengan 0. Maka F4 sama dengan 25 dikurang 20 dikurang 10 sama dengan minus 5 Newton. Jadi ini 30 dikurang 25 kan 5. 5 kan di sini positif pindah jadi negatif. Tanda negatif itu menandakan dia ke kiri. Baik, sebagai latihannya kamu boleh lihat ini soal ini. Ini untuk latihan yang pertama, soal yang pertama ya. Baik, untuk yang ini hukum kedua. Jadi berbicara hukum kedua itu mengenai berbicara tentang gerak yang memiliki percepatan tetap. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan benda itu. Hukum kedua Newton mengatakan bahwa percepatan dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, secara matematis dapat dituliskan sigma F sama dengan MA. Sigma F adalah jumlah gaya yang bekerja, M adalah massa, dan A adalah percepatan meter per sekon.
Sebagai contoh misalkan seperti ini, ada F1 100, F2 nya 500, F3 nya 400. Dari gambar hitunglah percepatannya. Oke, dari rumus tadi kan jumlah gaya yang bekerja sama dengan MA. Lihatlah ke kanan kan 100 positif, ke kanan juga 500 positif, ke kiri 400 negatif, sama dengan M nya lihat 10 kg dikali A percepatan ya. Maka 100 tambah 500 sama dengan 600. Ini 400 sama dengan 100 sama dengan 10A. 200 sama dengan 10A, A sama dengan 20 meter per sekon. Berarti 200 per 10 meter per sekon. Baik, kita lanjut ke permasalahan berikut. 2 bagian ketiga. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa jika benda pertama bergerak mengerjakan gaya pada benda kedua, benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar tetapi berlawan arah. Jadi sebenarnya ada dua gaya, namanya F1 dan F2. Gaya yang pertama ini namanya gaya aksi, sedangkan ini reaksi. Jadi kalau dikasih oleh si satu ini 10 Newton, maka si 2 akan memberikan gaya yang sama 10 Newton tetapi arahnya berlawanan. Kalau si 1 kita kasih tandanya positif, maka si 2 itu akan melawan, arahnya adalah tanda negatif. Oke, dari kesimpulan itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pasangan gaya aksi reaksi hadir jika dua benda berinteraksi. Harus ada dua benda berinteraksi, bersentuhan, begitulah ceritanya. Gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Nggak boleh benda yang sama. Artinya bendanya harus berbeda. Sedangkan yang ketiga, gaya aksi reaksi sama besar tetapi berlawan arah. Ini yang saya katakan tadi ya. Dua buah gaya 10 Newton 10 Newton, arahnya berlawanan, besarnya sama. Besar ya. Arahnya ke kanan dan arah kedua ke sebelah kiri. Secara matematis dapat dituliskan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Dengan F1 adalah gaya aksi dan F2 adalah reaksi. Tanda negatif menandakan dia adalah gaya reaksi ya, gaya reaksi atau melawan. Lalu hubungan antara di sini yang perlu juga kita tambahkan nanti, ada hubungan hukum kedua Newton dengan gerak lurus berubah beraturan. Ini hukum kedua tadi ya, hukum kedua Newton tadi. Sedangkan ini adalah GLBB. Di sini ada A, di sini ada A, ini bisa kita hubungkan. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Sebuah benda bermasa 5 kg, ada massa 5 kg, jelas ya. Ada massa 5 kg. Oke, massa 5 kg. M 5 kg. Lalu ada P0, kecepatan awal. Di sini 8. V akhirnya 10. Jaraknya adalah 10 meter. Lalu tanya besar gaya mendatar, berarti F yang ditanya. Baik, keterangan ini saya pindahkan ke lembaran berikut. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Baik, dari sini yang ditanyakan adalah F gaya. F itu kan ada di hukum Newton. Jadi nanti F itu kan sama dengan M kali A, begitu kan? Iya. Maka kan kita belum ada nilai A, tapi nilai A itu bisa dicari dari GLBB. Inilah rumus GLBB seluruhnya yang 3 tadi. Yang mana lah yang 3 ini yang cocok untuk mendapatkan nilai A dari data ini? Ada P0, ada P, dan ada X. Pasti rumus ketiga kan begitu? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX. Oke. Berarti dari sini sama dengan 100 sama dengan 64 ditambah 2 dikali A kali 10. 100 dikurang 64 sama dengan 20 dikali A. Maka 100 kurang 64, 36 per 20, 1,8 meter per sekon. Inilah A-nya. Kalau udah dapat A-nya, tinggal kita masukkan F sama dengan MA. Karena M-nya udah dikasih tahu. Berarti F sama dengan MA. M5, 36 per 20. Tadi kan 36 per 20 A ini. Setelah saya bagi jadi 1,8 ya. 5 dengan 20 coret, dapatlah 4 di sini. 36 bagi 4 sama dengan 9. Begitulah.
nanti dapatnya F-nya sama 9 Newton. Baik, ada 2 soal latihan yang bisa kamu lihat untuk kita jadikan untuk tugas kita untuk materi ini. Ada 2. Baik, silakan nanti dikerjakan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikut.